caleg juga sudah berjalan nih Bang. Iya. Dan kemudian proses persidangan gugatan ini juga agak-agak molor gitu kan. Iya. Dan Abang melihat ada optimisme nggak di tengah gugatan ini, dan kemudian ada kompromi nggak ketika nanti misalkan terpilih hibrida seperti yang disampaikan di dalam sidang tadi nih Bang? Ya, kalau dari kami ini kan mengajukan ini sejak bulan November ya, tahun lalu. Artinya ini sebelum tahapan itu dimulai semua. Betul. Ini masih dalam pendaftaran partai politik ke KPU. Jadi permohonan kami sebenarnya sudah sesuai dengan timeline waktu yang kami lihat dari proses pemilu. Artinya mungkin 1 tahun 4 bulan lah, kira-kira begitu sebelum pelaksanaan pemilu 14 Mei 2024. Jadi selanjutnya mengenai optimisme kami terkait dengan proses ini, kami masih optimis ini bisa dikabulkan karena ini kan masih proses pendaftaran caleg, jadi belum proses dalam pelaksanaan. Mungkin kalau masuk dalam tahapan kampanye itu sangat tidak fair. Ini kan masih dalam tahap pendaftaran saja. Jadi para orang-orang ini juga belum ditetapkan oleh KPU untuk maju sebagai calon, masih daftar. DCS pun belum, apalagi daftar calon tetap. Jadi mereka itu belum berkepentingan untuk kampanye dan mereka hanya belum juga ada kewajiban untuk memperkenalkan diri ke masyarakat. Jadi menurut kami permohonan kami masih bisa dikabulkan juga dengan sistem maupun sistem proporsional tertutup sesuai dengan permohonan kami, maupun sistem proporsional hibrid ataupun nanti seperti apa keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Karena para calon ini kan berkepentingan, artinya permainan dimulai setelah mereka itu turun ke lapangan dan ditetapkan sebagai daftar calon tetap. Artinya mereka berkepentingan dalam masuk dalam susunan di kertas suara, apakah mereka nomor 1, 2, 3 atau nomor terakhir begitu kan. Jadi menurut saya permohonan kami itu masih sangat sesuai, dan menurut saya permohonan kami itu bisa disesuaikan dengan PKPU yang dibuat oleh KPU sendiri. Misalkan KPU kan tidak usah membuat aturan-aturan yang rumit karena pemilunya sederhana. Jadi apa yang didalilkan oleh para pihak terkait, ahli yang menyatakan bahwa ada banyak PKPU yang akan dibuat, itu menurut saya nggak akan dibuat lagi karena ini kan simpel, hanya ditetap ada suara partai, dapat suara, tinggal pilih calonnya, ditetapkan sebagai anggota perwakilan di DPR ataupun DPRD. Jadi tidak ada aturan yang rumit. Ini justru memudahkan KPU, tidak ada PKPU, dan Bawaslu mengawasi kan gampang, hanya satu pihak saja, yaitu partai politik. Orang-orang ini kan tidak berkepentingan juga, dan mereka kan lebih hemat, tidak usah jor-joran duit, menghamburkan uang hanya untuk pasang baliho di perempatan jalan dan untuk membuat bayar medsos atau membazar-bazar politik untuk kepentingan mereka. Tapi berarti optimisme itu kira-kira Pak Jaket sampai kapan Bang? Saya optimis bahwa sampai akhir tahun inilah ya. Jadi ini kan masih bulan 5, masih awal bulan, dan menurut saya bisa bulan depan semoga bisa diputuskan, sehingga sebelum daftar calon tetap ataupun tahapan kampanye dimulai 6 bulan sebelum pelaksanaan pemilu kita sudah selesai di sini, sehingga ada kepastian hukum selama 6 bulan. 6 bulan ini juga waktu yang cukup lama, artinya pelaksanaan ini masih sangat fleksibel, dan PKPU kan masih berkembang juga, dan PKPU yang sebagai pelaksanaan teknis dari pelaksanaan pemilu nanti itu masih memudahkanlah KPU untuk dibuat ataupun tidak usah dibuat karena toh tidak ada aturan-aturan yang rumit gitu. Karena undang-undang itu sudah sangat jelas kok. Apabila ini dikabulkan, tinggal dipilih nomor 1 kan selesai. Rata-rata paling nomor 3, 4 kan tidak ada metode perhitungan yang terlalu rumit, dan orang-orang ini juga penetapannya dari kewenangan partai politik dan KPU dua pihak. Jadi orang ini tidak terlalu dilibatkan untuk dalam pelaksanaan peraturan begitu. Mas, menanggapi keterangan saksi dari pemohon seperti apa Mas? Poin-poinnya aja. Jadi kalau menurut kami dari saksi-saksi pemohon itu mereka cenderung membawa pemilu sistem ini ke arah liberalisme politik di Indonesia. Mereka begitu mendukung bahwa sistem proporsional terbuka dengan kompetisi yang begitu bebas. Menurut kami itu kan tidak sesuai dengan ideologi bangsa kita, sehingga kami bantah dari keterangan Firman Nur sendiri. Akhirnya dia sadar bahwa dia tidak mengarahkan kita untuk proporsional terbuka sesuai dengan tradisi negara-negara Eropa Barat gitu. Jadi justru kita harus mencari jati diri kita yang diamini juga oleh ahli Charles, bahwa kita perlu sistem yang lebih menyesuaikan dengan kondisi bangsa kita, kosmologi bangsa kita. Jadi apakah bangsa kita yang luas dari Sabang sampai Merauke itu sesuai dengan bangsa kita sendiri, jadi tidak memaksakan dari jiplakan dari sistem di Eropa ataupun sistem negara-negara yang tidak sesuai dengan kosmologi bangsa kita. Jadi saya coba menyadarkan kembali, dan ahli kan setuju bahwa kita harus sesuai dengan tradisi bangsa kita sendiri, Pancasila dan sistem permusyawaratan di Pancasila kita begitu. Oke. Kemudian satu lagi Bang, ini mungkin boleh direview lagi nanti hari
Iya, hari Senin kita masih mendengarkan ahli dari pihak terkait. Jadi menurut saya semoga ini tidak terlalu banyak ya, sehingga karena kami juga merasa buang-buang waktu karena pihak terkait terlalu banyak dan isinya sama semua. Jadi mereka tidak memberikan pandangan-pandangan yang baru terhadap permohonan kami. Jadi mereka tidak memberikan insight ataupun kritik yang sehat terhadap permohonan kami sebagaimana sih yang kami maksudkan. Karena kan bagaimana kita kan tertib terhadap konstitusi bahwa Dewan Perwakilan Daerah lah dipilih secara langsung oleh masyarakat, dan kami DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai perwakilan partai politik, biar partai politik yang menentukan. Ini hemat untuk negara sehingga tidak begitu banyak mengeluarkan APBN, dan hemat untuk para calon anggota legislatif, dan ini kan berimplikasi pada saat mereka kerja nanti di DPR. Jadi mereka bukan cari duit lagi, tapi memang ya mereka sebagai petugas atau wakil rakyat yang membuat peraturan, mengawasi jalannya pemerintahan dan pengawasan terhadap anggaran. Jadi bukan semata-mata mereka memikirkan anggaran, tapi undang-undang tidak ada yang dibuat seperti DPR sekarang kan. Mereka tidak sibuk membuat undang-undang, tiba-tiba apa usulan pemerintah semua undang-undangnya. Jadi semoga dengan adanya permohonan kami, biaya-biaya pemilu lebih hemat, dan para calon ini juga sadar mereka nggak usah menghambur-hamburkan uang gitu kan. Jadi mereka lebih hemat untuk proses pemilu, dan saya rasa itu tetap demokratis, masyarakat juga akan tetap peduli terhadap sistem yang akan digunakan nanti. Terima kasih. Terima kasih. Izin nama